semua, balik lagi dengan kita di Moonlight Podcast dengan gue, Willow, dan teman gue. Sini. Yes, hari ini mungkin penghujung akhir bulan April ya. Ya. Cepet banget berlalu, Nggak kerasa ya. nggak kerasa. Maksudnya dulu tadi kemarin-kemarin kita udah bahas tentang kayak what's happening in 2020 gitu. Tiba-tiba udah April Mhm. aja. 1 tahun aja cepet banget. Mm-mm. 2020 aja udah lewat. Iya, apalagi 4 bulan. Iya, nggak kerasa kayak cuma 4 hari ya. Enggak gitu sih. Oke. Oke, So, sekarang kita langsung aja di pembahasan kali ya. Pembahasan kali ini nih mengenai tentang apa ya? Bentar, gue cek dulu. privilege, Iya, in our life. benar. Kayak public opinion tuh kayak gimana sih? Ya. Maksudnya kayak social standard di mata orang Indonesia ya Mm-mm. terutama tuh kayak gimana? Mm-mm. Dan dari Gitu. experience kita juga ya. Benar, 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 benar. Emang agak dalam tapi ya udah lah ya, kita kita have fun aja gitu kan. Ya, just goes on. Yes. Nah, Oke. karena karena pembahasannya kayak gini, gue yang nanya ke lu ya. Karena gue yang buka. Mhm. Oke, oke. eh lu pernah ngalamin yang namanya gender equity nggak sih? Kok equality nggak sih? Sorry, apa nggak kedengaran? Lu pernah ngalamin yang namanya gender equality nggak? Gender Maksudnya, equality. yes. Ah, hmm. Em, Kalau dari guanya sendiri, uh, I'm not sure because I don't know is this really gender equality or not. Jadi gue nggak sadar gitu loh. Iya. Kalau itu terjadi di gue. Tapi gue sempet ngerasa sih kayak em, hal kecil aja sih dulu. Dari hal kecil itu dari keluarga ya misalkan. Iya. Kayak contohnya, oh, eh saudara gue cowok nih, terus Mm-mm. gue cewek. Tapi kalau saudara gue keluar jalan-jalan pulangnya malam itu nggak apa-apa. Tapi kalau gue nggak boleh gitu karena gue cewek gitu. Mm-mm. Mm-mm. Is that gender equality? Tapi I understand that, Iya, you iya, know. iya. Ya karena lu anak bungsu kan di keluarga itu. Aha, ya. Kalau ya, iya Eh, kan. Ya itu contoh kecilnya sih ya. Mm-mm. Mungkin untuk hal lainnya, hmm, I don't know. Kayaknya gue nggak Mungkin pernah sih. mungkin pernah, tapi kayak lu ya udah nggak merasakan. Maksudnya ngerti gak sih kayak ya udah gitu, you don't care Hmm, about that gitu sih. karena Mungkin. yang ya mungkin. Tapi gue pernah nih ngerasain yang eh gender equality, yang good things for me, I think. Jadi gue sempet magang waktu itu di production house. Jadi ya di situ bebas ya cewek cowok sama-sama ada. Terus oh ada nih kan gue kerjanya sebagai desainer ya, graphic designer yang ya cuman di depan laptop doang ya Mm-mm. di Iyalah. ruangan gitu. Em, Ya biasanya ya kayak gitu. Tapi boleh keluar-keluar juga. Nah, terus suatu hari gue dapet kerjaan itu di luar syuting. Em, nah, tapi syutingnya ini di tempat yang
kerja yang keras gitu loh, kayak kayak di industri sih. Lu tahu Karawang Iya. banyak industri kan? Oh ya, oke oke Ya, oke. ya jadi kayak awalnya itu job bukan untuk gua. Ada Sebenarnya. ya ada satu orang cowok yang harusnya itu job dia, cuman dianya lagi nggak berhalangan gitu kan, lagi nggak bisa, jadi dioper ke gua. So jadi lumayan berat sih pas gua coba, dan I feel it's fine gitu, kayak I enjoy it biarpun capek gitu, exhausted. Kayak itu bener-bener berat sih, kayak gue harus syuting gedung-gedung yang apa ya, yang masih belum jadi gitu loh, agak bahaya sih Oh. tempatnya gitu, kayak Iya. lu harus pakai helm atau you know, Oh. terus Oh, nggak berarti cuma untuk satu. komersial gitu ya. Terus lu Ya untuk syuting di komersil, sana. ya, Oh, oke, sih dan sih. semuanya itu dikerjain sama gua gitu loh, yang syuting Oh, gua, yang ngedirect juga gua gitu, oh, jadi oke oke oke. ya all in my hand gitu loh. Terus dan itu nggak cuma satu tempat, ada pindah-pindah lagi di satu tempat lain, bla bla bla. Eh, dan menurut gue genre equality nggak sih? Jadi Iya, kayak nggak kayak inequality ya, benar-benar. iya, jadi orang yang di kantor itu nggak memandang oh kerjaan ini untuk yang ini atau itu, tapi Mm-mm. semuanya rata gitu loh. Mm-mm. It doesn't matter your gender gitu. Mm. Seperti itulah. Mm. Iya sih. I see. I get it. Yeah, I have fun. Biarpun capek, I mean, uh, I got the experience gitu loh. Iya, maksudnya ya, ya oke lah ya gitu. Mhm. What do you think? Ya, it's kayak kayak fair gitu nggak sih jatuhnya? Maksudnya ngerti nggak sih? Mhm. Kayak kayak the company is being fair to you gitu. It's good. Ya, ya. Ya Hmm. jadi menurut gua kalau di lingkungan gua sih, jadi belum pernah sih ngeliat yang oh lu cewek nggak boleh ini untuk cowok gitu. Belum pernah sih, kecuali mungkin dari perkataan sih pernah dengar dari elderly gitu, you know. Oh. Kayak ya, tapi gue ngerti sih karena konservatif mindset mereka Parents, gitu ya. ya. Hmm, Ya, I see, I see. Kalau tapi zaman gue, sekarang sih harusnya udah berubah sih ya, aha, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. maksudnya parenting anak muda jam sekarang, kah? Iya, Heeh. milenial gitu-gitu ya. Benar-benar, ya, setuju. Nggak tahu juga ya, siapa tahu mungkin ada yang seperti itu gitu, Oh ya, mungkin. ya nggak tahu, tapi nggak semua. Nggak semua Mhm. benar-benar. Ya. Oke, kalau kalau gue nih ya, gue langsung aja nanya diri gue sendiri. Ya, ya, of course. Kalau gue ya ya you know lah ya, di beberapa mungkin di beberapa podcast sebelumnya gue udah mention kalau bless you. Oh, oke oke oke. Oke, terus kayak di beberapa podcast sebelumnya mungkin gue udah bilang, bukan udah bilang juga sih, udah ya udah bilang sih, udah bilang kalau keluarga gue itu lumayan konservatif. Jadi gue Mhm. tuh emang anak anak sulung, dan satu-satunya cewek gitu di keluarga gue. Tapi you know lah ya, maksudnya anak sulung kayak jadi gue sama adik gue yang pertama tuh cuma beda kayaknya cuma 3 tahun deh, apa 4 tahun ya? 3 tahun, cuma 3 tahun bedanya. Dia cowok dan pokoknya waktu itu tuh gue fine fine aja pas SMA. Karena mungkin gue mikir oh ya udahlah ya ini masih SMA, ya udah nggak apa-apa dikekang aja, maksudnya ngerti nggak sih, kayak gue dulu waktu SMA gue tuh punya batas waktu malam jam jam 8 kalau nggak salah, kalau batas 8, kalau kalau lo mau melebihi itu pulang malam lo harus nelfon orang tua gue gitu loh.
Ya. Ya, you get it lah ya. Maksudnya lu juga pernah lah ya. Maksudnya lu Iya, pernah ya melihat gue gue lah ya. mengalami lu kayak gitu juga. Iya, kayak gitu. Maksudnya waktu SMA gue fine-fine aja gitu loh, dikekang kayak gitu intinya. Tapi tuh waktu gue kuliah, maksudnya kalau kuliah menurut gue ya oke-oke. Maksudnya kalau kuliah kan gue udah cukup dewasa ya. Jadi ya udah, gue dan gue syukurnya waktu itu tuh gue nggak kuliah di nggak, maksudnya gue nggak tinggal di keluarga gue gitu loh. Jadi gue bisa hahihi aja, nggak tahu pulang malam kayak gitu. Dan Ya pas gue, merantau kan ya. iya merantau, karena merantau. Terus pas gue pulang Bangka, gue maksudnya kayak masih ada, maksudnya ada curfew, apa sih curfew time ya kalau itu, ya enggak, Curfew. curfew ya kan, Mhm. curfew nggak sih? Nah, di curfew tuh masih tetap ada, tapi mungkin di jam 11 kayak gitu, apalagi jam 10 lu harus pulang kayak gitu, masih ada kayak Tapi gitu. kayak lebih lama dibanding pas zaman SMA Iya, ya. pastilah. Dan pas gue udah kerja, gue udah di Jakarta. Terus habis itu otomatis adek gue yang di bawah gue tuh kan udah kuliah kan, ya enggak? Mhm. Terus waktu itu tuh di rumah Jakarta gue tuh bokap nyokap gue tuh ada di Jakarta waktu itu. Terus waktu itu gue pulang kerja jam, kayaknya sampai rumah tuh jam 10 apa jam 11 kayak gitu, karena emang maksudnya ada deadline gitu ya, harus dikerjain di kantor kayak gitu. Ya udahlah ya kayak gitu. Terus waktu gue jam jam kayaknya nggak sampai jam 11 sih, jam 10 lah ya intinya, jam 10 sampai rumah. Terus tiba-tiba malam banget pulangnya, kayak gitu. Kenapa malam banget kayak gitu? Sedangkan adek gue di kuliah sih emang, dan tapi lebih jauh, maksudnya lebih jauh gue gitu loh, text time waktu perjalanan di gue, bukan di adek gue. Dia jam Dia kuliah 10.30. pulangnya malam. Nah, gue nggak tahu sih. Pokoknya dia sampai rumah jam 10.30 aja gitu. Oh, nugas kali. Nggak tahu. Iya, mungkin. Ya, anak Sepuluh tiga kuliahan. puluh malam. Dia nggak maksudnya yang gue kerja untuk makan gue gitu loh. Maksudnya ngerti gak sih? Oke. Ya, terus. Kayak gitu. Maksudnya gue dimarahin. Sedangkan adek gue cowok nggak dimarahin. Tau nggak apa alasannya? Kan gue bilang kan, Cewek. kenapa? Maksudnya kenapa si adek nggak dimarahin gitu? Terus dia bilang, maksudnya kayak dengan santainya bilang, lah lu kan cewek gitu, kayak gitu. Maksudnya karena gue udah terbiasa digituin, ya udah. Maksudnya gue gimana ya, kalau gue dasarnya emang keras kayak gitu ya, ya udahlah ya, mau gimanain juga. Maksudnya kalau gue nyeletuk nanti ya gimana gimana, udah capek juga nggak sih pulang kerja terus nyeletuk terus diceletukin baliknya, males ya. Terus ya udah gue diem aja. Aduh. That's gross. Iya. terus Um, terus terus lucunya kan, kemarin tuh ada bahas kayak gitu kan, tentang kayak gini lah, maksudnya parenting style gitu kan. Terus gue ya. nyeletuk aja gitu. Kalau gue punya anak, anak gue apa sih, Bebasin. jungkir balik pun gue nggak peduli anjir, kayak gitu. Terus kayak mereka ketawa, ya udahlah ya. Terus kayak dia bilang, Mereka, masa, oh iya. iya, kayak mereka ketawa, maksudnya ketawa abis itu nanya kan, lu jadi lu biarin anak lu, maksudnya kayak ke jalan yang, maksudnya kayak yang jahat kayak gitu loh. Terus gue bilang, ya maksudnya kayak gue bilang, selama gue ngomong apa konsekuensinya dari actionnya itu, ya kalau terus dia tetap milih jalan itu, ya udah, mau gimanain juga, maksudnya ngerti gak sih? Siapa yang mau sama gue Oke. gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Sangat bertolak belakang sih sama orang tua gue. Jadi pas kuliah, gue tuh ya sempet juga orang tua gue datang ke Jakarta juga ya. Uh, di tempat rumah gue kuliah waktu itu. Jadi waktu itu emang lagi ada tugas kuliah yang
project sih, project kuliah yang memang cukup gede. Jadi em, begadang terus kan. Terus waktu itu ngerjainnya di rumah temen. Jadi gue harus keluar kan. At the same time, my parents still at home gitu. Kayak gue nggak spending time with my parents. Padahal mereka udah datang itu kan. Kan jarang-jarang sekali kan bisa datang. Terus Benar. ya di awal-awal nanyain kok belum pulang, udah jam 11 malam nih misalkan. Ya terus ya belum kelar, masih ngerjain gitu. Terus gua bilangnya ini bisa besok pagi nih baru pulang. terus tapi orang tua gua oh ya udah gitu. Soalnya mungkin karena mikirnya itu kan kerjanya di rumah temen kan. Jadi maksudnya di dalam rumah, nggak di luar gitu, outside gitu. Jadi oh ya udah, fine aja. Tapi emak gue suruh jangan lupa makan atau minum karena begadang butuh energi gitu kan. Jadi ya udah gitu. Terus tahu-taunya jam 3 pagi baru kelar, dan kalau nggak salah jam 4 baru pulang rumah. Oke. 4 Orang tua lu subuh. udah tidur. Iya, dan nggak ada yang komplain. dan keesokan harinya juga sempet pernah yang kayak gitu juga, kayak bahkan pernah yang lebih pagi lagi, pulangnya baru nyampe rumah jam 7 pagi gitu. Tuh sempet ada Tapi juga. orang tua lu Ngerti gitu sih, karena ya cuman prihatinnya orang tua tuh cuman kayak gini, kayak bilangnya gimana ya bahasa Indonesianya? Gimana? Ngomong aja bahasa Bangka gimana? It's so awkward. Kayak gini. Gimana ya? Ih, nggak apa-apa. Gue juga jadi aja, coba gimana? Gue juga jadi lupa bisa. bahasa Bangkanya kayak gimana. Wait a minute. I'm trying to convert the words. Kamu sih kuliahnya bidang ini, jadinya kayak gini, kerjaannya capek gitu maksudnya. Kayak cuman prihatin aja, kayak menunjukkan keprihatinan, terus udah kesedihan gitu. Empati lah ya, empati. Oh maybe ya, kayak prihatin ngambil kuliah ini kayak keras gitu loh, begadang lah apalah gitu. Mungkin gue akan jadi parent kayak orang tua lu kali ya. Oh iya. Gimana ya, as long as you know what your kids doing gitu loh. Oh ya udah. Iya sih, itu sih paling penting sih menurut gue. Menurut gue ya, semakin dikekang anak itu, semakin ngelunjak dia, anjir. Kayak gue. Ngerebel ya. Iya, rebelnya tuh makin parah sih. Tapi mungkin sebenarnya trust sih, kepercayaan orang tua sama anak aja sih sebenarnya. Mungkin karena orang tua gue tahu gue orangnya kayak gimana gitu loh. Maybe. Mungkin. Tapi ya sebenarnya kalau ngomongin trust, ya sebenarnya orang tua gue di beberapa aspek aja gitu loh, kayak maksudnya kayak trust gue gitu, misalkan gue nyetir trust gitu. Gak tahu. Kayak karena lu lebih capable gitu, atau dia lebih skillful lah ya di mungkin. Bidang nyetir. Sedih banget gue. Kayak tapi tuh kayak kalau misalkan tiba-tiba nih out of nowhere ya nyokap gue sih kayak ngomong, ya lu jangan narkoba ya, kayak gitu kan. Terus gue tuh bingung kan lah. Maksudnya gue nggak pernah gitu loh, ngerti gak sih, kayak gue nggak pernah berpikir kalau lu pernah dibilang kayak gitu. Iya, kayak hati-hati lo kalau bergaul kalau orang kayak, ngerti gak sih, kayak gitulah, ngerti gak? Nice.
Iya, kayak misalkan ada Ya, orang yang nawarin pergaulan lu jangan mau bebas. ya. Iya, kayak gitu. Mhm. Terus kayak gue mikir gila ya. Maksudnya ngerti gak sih kayak gue sama sekali nggak kepikiran ke arah sana loh. Kayak gitu. Hmm. Tiba-tiba out of nowhere gitu ditanyain kayak maksudnya dibilangin kayak gitu. Hmm. Kayak gue I feel bingung. like your parent is kind of formal person. Uh, Iya. Kayak formal gitu loh orangnya. Maybe it's just my point of view. Soalnya Hmm. kalau untuk membedakan apa ya hal negatif ya atau yang positif sama anak, kalau dari experience gue sih, dari experience orang tua gue sih, nggak pernah sih ngomong yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Real ya, kayak nggak sama sekali. Em, karena gimana ya? Kayak udah jelas itu salah. Itu salah. Masa dilakuin Ya lagi kayak ya kan? maybe. Jadi contohnya misalkan lagi nonton berita nih, lagi Mm-mm. di ruang keluarga sama orang tua nonton Mm-mm. bareng. Terus ada Mm-mm. berita tentang misalkan kayak topik lu tuh yang narkoba, Mm-mm. obat nih narkoba bla bla bla. Ya gimana ya ngomongnya kayak udah di beritanya itu udah dibilang itu Negatif kriminal gitu. ya. Iya. Iya. Jadi mungkin dari situ orang tua gue udah nge lah nih anak pasti Oh, tahu lu gitu loh. pasti tahu lah ya, ngerti sih. Ya, Mungkin mungkin. eh, kalau untuk soal yang kayak gitu-gitu sih nggak pernah ya orang tua gue tuh Hmm. lebih mengingatkan hal ke kesehatan biasanya. Oh. Misalkan misalkan gue oh nggak boleh makan makan makanan yang kayak gini-gini ya. Misalkan makanan minuman kaleng, soda Mm-mm. gitu nggak boleh, Mm-mm. atau yang bumbu-bumbu yang entah apalah ciki-ciki atau apalah gitu ya. Mm-mm. Cuman Mm-mm. ngelarang yang begituan sih. Mm. Hmm. Mm. Nah, kalau untuk alasan pulang malam sih eh sering kayak jangan pulang malam-malam. Tapi Itu mah sering ya, kalau orang tua mah. ya itu ya Wajar. normal lah ya. Iya, Jangan pulang heeh. malam-malam ya gitu. Iya, Nah, heeh. terus kalau di gua sih masalahnya karena kunci rumah sih ya biasanya. Kayak Males mungkin nungguin iya kayak mas gitu. nungguin kayak udah malam udah ngantuk gitu loh. Tapi Wajar. sekarang udah enggak sih karena gua pegang sendiri kuncinya. Hmm. Tapi tetap nasehat yang jangan pulang malam-malam itu selalu Masih ada. ada, iya. Iya. Iya, sama gue juga. I think every parents told their Eh, kids like that. Jangan pulang malam-malam mm-mm. ya. Iya, iya bener sih. Iya. Gitu. Lucu aja sih kalau orang tua gue. Maksudnya kayak ya ya udahlah ya kayak gitu. Hmm. Tapi mungkin gue tahu mungkin kayak beberapa mungkin kayak temen deket mereka, bukan temen deket sih, kayak mereka temen yang mereka tahu kayak gitu, kayak mencoba narkoba kayak gitu mungkin. Oh Terus kayak iya, dari kena experience gitu, juga ya. mungkin iya. Jadi kayak gue juga Iya, nggak terlalu menyalahkan kan, maksudnya ya udahlah ya. Semua menurut iya gue ya, sih. kalau kalau orang tua tuh pasti ngingetin dari experience-nya dia gitu loh. Ya, Kayak lu jangan berbuat ya, apa ya, yang ya. gue perbuat. Ngerti gak sih? Kayak Ya, gitu. I get it. Ya kan, kayak gitu sih. Malahan kayak dia Gue nggak gue yakin kita juga bakalan gitu ya nanti. iya, benar. Maksudnya se se secuek apapun gue ya pasti akan mengingatkan hal seperti itu sih. Hmm. Mm-mm. Mau denger lucu lagi nggak? Maksudnya kayak kan itu dia yang bilang narkoba gitu kan, tapi dia nggak pernah ngomong lu jangan ngerokok ya kayak gitu, ngerti gak sih? Lu lu kayak gimana responnya? Kalau gue udah ketawa sih di depan orang Kalau tua gue gue kalau kayak gitu. kalau gue marah, bukan marah sih, kayak nyeletuk aja. Lah, males banget gue aja. Oh, gue ya kalau gue kayaknya orang tua gue tahu gitu gue nggak suka bawa rokok, tapi kalau orang tua gue ngomong gitu gue bilang, lu udah tahu gue nggak suka bawa rokok, masa gue ngerokok, maksudnya ngerti gak sih? Ya, ya. Mm, gitu sih. If it was me, I will make a joke.
about Apa narkoba. gimana? Oh, Don't do drugs, kids. oke. Ya, karena it kayak karena kalau orang tua gue ngomong kayak gitu, what? Are you kidding? Iya, Kayak iya. kayak ini tuh ngejok banget, pertanyaan ngejok gitu loh. Iya, Tapi udah lucu I banget. know the point. Iya, ngerti. Gue juga Ya, ngerti. Kayak gue juga nggak menyalahkan kok. Pasti gue akan seperti itu juga. tapi sebenarnya ya balik lagi orang tua memang harus mengerti karakteristik anaknya kayak gimana sih. Mm-mm. Mungkin karena mereka juga ngomong gue tuh kayak rebel kayak gitu tuh, gue nggak dikasih. Maksudnya gue lebih dipantau gitu loh mungkin. Ya, Mungkin, ya. mungkin gue nggak ngerti juga. Ya udahlah, lucu. Terus, oh gue juga ini tuh kayak out of content sih sebenarnya. Tapi ini gue ngeliat dari TikTok kayak gitu tuh, jadi tren TikTok sih sebenarnya. Ini kayak Ya, bukan misleading kayak, tapi bukan out of context sih sebenarnya, nggak apa-apa lah ya. ya, it's okay. Jadi gue tuh ngeliat gitu kan, gue scroll scroll tuh TikTok, terus habis itu gue lihat jadi tuh ada tren trennya kayak nggak bertahan 3 hari kayaknya. Ada misalkan di satu video itu tuh ada nampilin dia di SD kelas 1, SD kelas 2 sampai misalkan di masa sekarang gitu. Masa sekarangnya misalkan SMP kelas 3 kayak gitu. Dia ngomong tuh di SMP Hmm. kelas 1 tuh gue kayak gini loh muka gue. Kayak dia tuh bukan nampilin muka dia, tapi nampilin animation muka dia pakai suatu aplikasi. Jadi maksudnya itu tuh gambaran dia waktu dia SD kelas 1 kayak gitu tuh. Terus di sana ada tulisan kayak gitu, misalkan she or her, terus habis itu petakilan, terus habis itu ya pokoknya karakteristik dia gitulah. You get it? Ya, ya. Terus Nah, habis itu sampai kelas 2 masih she or her, terus crush sama cowok kayak gitu. Terus habis itu SMP kelas 3, salah, SD kelas 3, she or her, terus broken heart kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya kayak gitu-gitu sampai dia di gue nggak tahu jelas, tapi kronologinya sampai di misalkan SMP kelas 3, SMP kelas 2 dia udah bilang they or them, and then gue kayaknya suka sama cewek. Terus habis itu nggak wait, ngerti, oh dia ini what? cewek btw, Oh, misalkan dia so cewek kayak gitu, okay. and then SMP Dia now, pronounce they and them. iya mungkin as in dia nggak ngerti gitu loh, dia nih she or he gitu mungkin, maybe, I don't Oh, know, oke. Mungkin dia nggak ini not they sure and them for. tuh dia nggak mau apa ya di label sebagai he ataupun she gitu. Oh, kalau your point of view kayak gitu, iya sih mungkin. Kayak kayak I don't care about gender gitu mungkin ya. Iya, mungkin. Positif sekali Hmm. ya BTW. Ya, terus. Terus habis itu kayak now gitu, which is maksudnya SMP kelas 3 kalau kayak gitu kan. Maksudnya sepengetahuan gue. Maksudnya se kalau dia kan per tahun berarti ya udahlah SMP kelas 3 kan berarti kan. Habis itu berarti they or them, and then kayaknya gue by gitu maksudnya. Terus pertanyaan gue adalah, gue nggak ngerti sih, gue nggak ngerti umur sekecil itu gitu loh. Menurut gue itu umurnya kecil kan. Maksudnya lebih Ya. lebih muda lah, muda banget dari gue. Dia tuh udah ngerti gitu, kayak gituan. I mean kayak dia udah ngerti, dia udah bisa nge-labelin dia sebagai apa, dia bisa suka cewek dan cowok kayak gitu loh, ngerti gak sih? Gue Dan ngerti. itu pas pas masih SD tuh dia ada bilang heartbroken ya atau apa kan? Iya, iya. Gila itu
I mean mungkin maksudnya kayak misalkan, tapi tuh itu garis besar yang gue ceritain tuh kayak gitu. Mhm. Dia Tapi si dia itu kayak gitu. ya tapi Gen Z emang OP sih. Oh gitu. Iya, kadang biarpun mereka lebih muda dari kita, ya kadang Mungkin tuh lebih experience-nya lebih advance jago gitu kali ya. ya. Oh gitu. Experience, I don't think experience. Mungkin lebih ke knowledge aja sih. Maybe Oh, sama ngerti. kultural saat ini. Jadi dia nge apa ya? Ngambil atau menstimulate all the knowledge they got from the cultural nowadays. I think. Hmm, bisa jadi. Gue sebenarnya gue gue menerima, bukan gimana ya, kayak ya udah lah ya, terserah lo ya menlabelin lu Mhm. apa, lo sukanya siapa-siapa ya terserah aja gitu. Tapi lu kayak kalau in my opinion kayak segampang itu kalau ngelabelin diri lu sendiri kayak gitu loh, maksudnya tanpa experience Oh apapun. iya. Menurut gue lu nggak bisa loh nge-state itu gitu loh, ngerti gak sih? Menurut gue itu adalah hal pribadi yang harus lu simpen, terus lu telah bener-bener, lu telah bener-bener sampai lu bisa yakin itu lu gitu, menurut gue ya, kalau menurut gue. Tapi Hmm. mungkin beda kalau bocil kali ya, maksudnya ya bocil ya terserah dia lah mau ngapain gitu. Itu Indonesia kah? Atau beda region? Mungkin gue nggak tahu sih ya, gue nggak tahu itu. Tapi kalau Karena SD sama SMP kayaknya itu Indonesia, karena SD sama SMP kan. oh oke. Karena beda sih ya remaja-remaja di Indonesia sama orang luar, terutama Western, kayak beda aja gitu. Kayak kalau di sini kita masih bilang bocil ya. Kalau di sana tuh umur umur 14 atau 13, 12 lah. Itu pun udah ngerti hal-hal yang mungkin di sini di kita anggap itu udah cukup dewasa, tapi di mereka itu udah basic gitu. Iya sih, Ya mungkin ngerti karena sih, gue edukasi ngerti. juga sih, edukasi dan Mm-mm. kultur mereka juga. Ya Ngerti, ngerti. memang beda region beda-beda sih. Tapi kalau di Indonesia, kalau di Indonesia sih tergantung kalangan juga sih. Misalkan, Ngerti. you know, ya, mungkin kalau kalangan-kalangan orang yang tinggal di kota, mungkin Sama lebih orang mereka yang pedesaan di, kayak di gitu kan. ya dibandingkan gitu, mungkin akan beda lagi gitu loh. Ngerti. Mungkin karena kita hidupnya di pedesaan ya dulunya, jadi kita nggak tahu apa-apa. Jadi Ya. Tapi kan zaman sekarang internet aksesnya udah mudah ya. Jadi kita ya bisa mengabsorb semua informasi knowledge. dan knowledge dari situ, I think. Benar-benar gitu. Emang nggak ngejudge, tapi ya balik lagi sih, ya Ya, udahlah ya, don't care. tapi kinda surprise sih kayak umur yang masih kecil, bisa dibilang kecil, kayak udah bisa gitu loh ngerti hal itu, atau mungkin dia cuma mengikuti tren atau kultur yang sekarang Mungkin ini ya, yang lagi ada gitu, itu komunitas possibility. juga ya, komunitas yang Mm-mm. lagi Hype, booming yes. ya, jadi mereka ngikut-ngikut atau mereka terinfluence gitu loh, padahal Jadi nggak tahu juga sih, kita juga nggak tahu, cuman nggak tahu sih, mungkin ya. ya jadi mindset dia tuh berubah juga gitu mungkin. Mm-mm. Karena Ya. kalau dilihat-lihat, kalau di compare sih ya sama zaman kita atau di kita dulu pas masih di umur mereka kayak gitu, nggak bakalan kepikiran kan Iya, hal-hal yang nggak kayak akan gitu. kepikiran, benar-benar. Maksudnya kita mikirnya ya udah cuma dua gender, terus gue suka sama lawan jenis gue udah selesai kan. Iya, karena Mm-mm. bahkan mungkin di lingkungan kita ya dulu, apalagi di umur kita yang masih
kecil dulu nggak ngerti yang adanya same sex interest gitu loh. Yes, Bahkan nggak tahu itu eksis gitu loh. Padahal itu udah ada di zaman dulu ya sebenarnya. bener. Ya, jadi itu karena terpengaruh dari publik juga sih, bisa jadi. Bisa Jadi jadi. ya, karena gue juga akhir-akhir ini memang sering sih dapat informasi kayak anak yang masih umur 12 tahun atau 14 tahun gitu udah pacarannya sama Lawan same sex jenis. gitu loh. Iya, same sex. Sesama ya. Jadi atau bahkan udah melabel dirinya sebagai apa, trans or they are Iya, seperti you know or asexual ya. Ya. Aduh, lucu aja gitu ya udah. Kayak honestly I kinda terrifying. Kayak umur mereka masih segitu tapi udah OP gitu loh. You know what I mean? Iya. Ya Maksudnya makanya kalau semakin di umur kita sekarang juga, maksudnya kita tahu ada that kind of love gitu, ya udahlah ya kayak gitu. Dan maksudnya kalau gue nggak ngerti gitu loh, maksudnya gimana ya, honestly kalau gue ngeliat cowok cantik ya gue bilang itu cantik, dan maybe she's hot gitu loh, tapi cuma sekedar itu doang, ngerti gak sih? Ya udah she's hot gitu, kayak there is no kind of love desire you can call it. you Ya mean kayak gitu. sexual desire? Ya mungkin gue nggak ngerti sih, tapi ya semacam itulah, kayak gue aja bingung gitu loh. Ngerti gak Ya sih? karena lu straight. Ya iyalah. Iya sih, gak bisa understand. Ya gue juga nggak bisa paham sih. Iya sih. Ya udah. Ya karena lu we are straight and oh my god. Kenapa yang melenceng jauh banget terus gue mikir. Udah. Maksudnya ini Can we talk about this? I don't know sih, ini di banned nggak ya sama YouTube nanti? Nggak tahu tapi. Okay, ya. Yang buat TW itu kayak ada di otak gue tuh selama 3 hari apa seminggu kali ya gue mikir itu. Udah itu cuma itu doang. Tapi kalau lu mau ngomongin it's fine. I can get through it, I guess. Oke. Iya sih, cuma itu doang sih. Gitu deh, main. Ya, mungkin karena kita juga nggak tahu ya perspektif orang yang LGBT juga kayak gimana sih. Maksudnya apa sih yang mereka rasain saat melihat sesama gitu loh. We don't know because we are straight. That's why we are questioning. Makanya lu kepikiran yang how gitu kan? Iya. Ya kan, ya karena kita juga nggak tahu. Hopefully people respect my opinion and yours, I guess. Sebenarnya tuh yang penting ya kita respect each other sih gitu loh, ngerti gak sih? Yeah. Jadi kita nggak ngerosting satu sama lain sebenarnya, ya nggak? Ayo. Sampai banget. Udah move atau? Ya move. Question next. Ya. Is that it? Ya gara-gara gue. Okay. There's more? No. That's it. Oh, the okay. only random question in my head. Okay. Alright. Oke, jadi penutup kah atau? Oke, penutup aja. Oh ya, oke. If you want to keep going, I'm fine. I don't know. It just maybe there's sensitive to talk about it on the internet. Yeah. I guess. Maksudnya
actually I'm not homophobic. Maybe I know, I know. yeah, you know lah ya, But maksudnya people can assume you're homophobic if you say it like that. yes, You know? yes, That's why yes. Maybe I said hopefully people respect of our opinion. gitu. Ya tau deh, udah deh, cukup sampai di sini karena mungkin terlalu banyak yang diomongin. Enggak, karena Yeah. terlalu banyak Topiknya topiknya mixing ya. terlalu berat. Terus Ya ke mixing, jadi combine kita lost jadi in yeah. Oke. ke combine dan Alright. kecampuran. Jadi oke. I think that's it, guys. Yeah, stay tuned in the next episode. See you next time. Bye. Bye.